Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pada kelompok 5 di malam hari ini. Langsung aja kita mulai ya Bapak Ibu. Halo, selamat siang Bu Nafin. Halo juga, selamat siang Bu Puput. Ada apa ya Bu Puput? Saya ganggu nggak ya Bu Nafin? Kayaknya nggak ganggu sih. Ada yang bisa dibantu? Ada perlu lain? Iya Bu Nafin, saya ada sedikit nih yang mau saya sharing dengan Bu Nafin. Iya, kayaknya gelisah kali nih Bu Puput. Emangnya ada apa sih? Begini Bu Nafin, saya ingin sharing dengan Ibu disiplinan murid-murid Bu Nafin di kelas yang saya ajar, di kelas 8 Bu Nafin. Mengenai kedisiplinan ya. Kira-kira apa sih yang mau Ibu harapkan dari diskusi kita pada hari ini? Harapan saya sih Bu Nafin inginnya setelah kita sharing dan cerita-cerita nih di sini, harapannya nanti saya menemukan solusi terkait dengan kedisiplinan pada murid-murid. Kedisiplinan yang seperti apa sih Bu Puput yang dilanggar sama anak-anak? Ini Bu Nafin, kan ada nih ya peraturan sekolah kita Bu Nafin, bahwasanya kalau kita di jam pelajaran itu kita harus jam sekolah sesuai aturan ya Bu. Iya, benar. Nah, jadi di kelas saya mengajar ini Bu Nafin, saya mengajar ini kan di jam kedua. Iya. Jadi anak-anak nih sebagian besar itu masih menggunakan seragam olahraga di jam saya Bu Nafin. Jadi mereka sesuai dengan aturan sekolah Bu Nafin. Nah di sini, oh begitu ya, anak-anak nggak pakai seragam sekolah di saat pelajaran Bu Puput setelah jam pelajaran PJOK ya? Iya Bu Nafin. Nah itu pelajaran PJOK bukannya Pak Ahmad ya gurunya? Iya Bu Nafin, dengan Pak Ahmad. Kira-kira Bu Puput udah pernah melakukan identifikasi belum sama anak-anak? Ngapa mereka kok nggak pakai baju seragam gitu? Kok masih pakai baju olahraga? Udah pernah ditanyain belum? Sudah Bu Nafin, sudah saya pernah tanyakan dengan murid-murid. Nah sebagian besar murid-murid ini menjawab bahwa mereka itu tidak mengganti dengan seragam putih biru sesuai aturan itu karena tidak ada jamnya begitu Bu Nafin. Katanya buru-buru dari PJOK terus langsung masuk saya nih di jam IPA Bu Nafin. Oh gitu. Jadi alasan anak-anak kenapa nggak pakai baju putih brongker karena nggak ada waktu ya? Karena nggak ada kesempatan ganti baju. Oh gitu ya. Nah kira-kira Bu Puput mau rencana apa nih supaya anak-anak bisa pakai baju putih dongkernya? Gini sih Bu Nafin, kan setelah saya identifikasi itu karena murid-murid tuh belum punya waktu ya untuk mengganti. Nah gimana kalau misalnya saya koordinasi dengan Pak Ahmad untuk misalkan jam PJOK itu ya Bu Nafin sekitar 5 menit di akhir jam itu agar anak-anak tuh punya kesempatan untuk ganti seragam. Iya benar sekali tuh Bu Puput. Awalnya kan Bu Puput belum pernah koordinasi kan sama Pak Ahmad sebelumnya. Iya Bu. Mungkin itu jadinya Pak Ahmad bisa memakai jamnya udah pas, jadi tidak ada waktu untuk memberi anak ganti baju. Jadi mungkin benar sih kata Bu Puput tadi, harus koordinasi dengan Pak Ahmad. Mana tahu nanti dengan koordinasi beliau bisa mengkoordinir anak-anak, memberikan waktu selama 5 menit untuk memberikan anak-anak kesempatan mengganti baju Bu Puput. Coba aja Bu Puput ya. Iya Bu Nafin. Apakah sebaiknya dibagi dengan jam saya ya Bu Nafin? Misalnya 5 menit tuh. Jadi jamnya Bapak Ahmad dilebihin, dari jam saya juga gitu. Sama-sama kami. Iya. Ya, itu Bu harusnya kan itu masih dalam
alokasi waktu pelajaran PJOK. Jadi Ibu koordinasi aja sama Pak Ahmad gitu. Saya perlu melibatkan wakil kurikulum nggak ya Bu? Karena terkait dengan jadwal pelajaran Bu Nafin. Saya rasa bisa jadi biar tidak ada kesalahpahaman antara Pak Ahmad dengan Bu Puput nantinya gitu. Kira-kira kapan ini Bu Puput mau berkoordinasi dengan Pak Ahmad? Cepatnya Bu, saya ingin koordinasi dengan Pak Ahmad. Saya kan lagi nanti nih di kelas 8 jam IPA-nya hari Sabtu nanti saya masuk lagi itu Bu, di jam kedua kelasnya Pak Ahmad. Nah jadi kemungkinan saya akan koordinasi dengan Pak Ahmad di hari Jumat Bu. Saya akan menjumpai untuk koordinasi. Iya, itu Bu Puput semakin cepat semakin bagus supaya Bu Puput tidak gundah gulana lagi, supaya anak-anak bisa berpakaian rapi sesuai dengan ketentuan ketika masuk kelas. Seperti itu Bu Puput. Ya, terima kasih ya Bu Nafin atas sharing-sharing ini. Mudah-mudahan berhasil ya. Amin. Terima kasih Bu Nafin atas sharingnya, sudah mau dengerin saya hari ini. Iya, sama-sama Bu Puput. Ada lagi yang bisa dibantu Bu Puput? Tidak ada Bu Nafin. Terima kasih banyak Bu Nafin. Sama-sama Bu Puput. Saya permisi kembali ke kantor guru ya Bu Nafin. Iya, sama-sama. Monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya bagi Pak Ramli sebagai pengamat dipersilakan untuk memberikan masukan saran kepada Bu Puput beserta Bu Nafin, dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Nafin. Dari praktek coaching yang telah dilaksanakan tadi, saya sebagai pengamat sangat luar biasa ya ternyata apa yang sudah Ibu Nafin dan Ibu Puput praktekkan menurut saya sudah sangat bagus begitu. Mungkin sedikit memberikan usulan untuk Bu Nafin ya sebagai coach. Kita kan diarahkan bagaimana coachingnya yang menemukan gitu, atau kita tidak boleh terlalu banyak berasumsi atau agak sedikit begitu Bu Nafinnya agak berasumsi gitu ya. Mungkin itu tapi menurut saya sudah sangat bagus sekali Bu. Oke, terima kasih Pak Ramli. Assalamualaikum Pak Ramli, selamat siang. Apakah saya mengganggu Bapak nih? Waalaikumsalam, selamat siang Bu Nafin. Enggak Bu, saya kebetulan sedang free nih. Ada apa ya Bu? Gini nih Pak, boleh saya duduk sini dulu Pak? Oh boleh Bu, silakan. Saya ada apa ya Bu? Saya mau bercerita ini Pak. Tadi pagi kan saya masuk nih di kelas 9A. Mengenai pembelajaran di kelas saya Pak, pagi tadi saya ngajar sejarah. Pembelajaran Ibu tadi ya. Gimana Bu pembelajarannya? Gini Pak, anak-anak pada bosan nampaknya Pak ketika saya menerangkan pelajaran sejarah. Oh gitu. Jadi Ibu mau sharing terkait pembelajaran Ibu tadi yang Ibu harapkan ya. Jadi biar ada solusinya Pak. Oh gitu. Oke ya Bu. Oke. Gimana? Tadi pagi saya itu kan masuk di kelas 9A tuh. Anak-anak sebagian besar sih memperhatikan, tapi yang kebanyakan yang baris depan itu yang memperhatikan, sedangkan yang baris belakang itu pada semangat gitu ngikutin pembelajaran, kayaknya kurang berminat gitu kalau belajar sejarah, mungkin karena banyak cerita paling ya Pak ya. Gitu. Oh jadi gitu ya permasalahannya Bu. Iya. Jadi dari dari permasalahan yang Ibu sampaikan tadi, gimana itunya? Gimana cara meningkatkan minat belajar anak-anaknya Bu?
Rencana sih Pak, saya mau mau ganti model belajar atau strategi belajarnya gitu Pak. Oh, Biasanya kan saya kalau belajar sejarah itu saya hanya ngejelasin di depan, terus saya bercerita tentang bercerita tentang sejarah. Apalagi di sini materinya itu tentang persiapan kemerdekaan Indonesia. Jadi saya hanya bercerita aja, jadi anak-anak kurang bersemangat gitu Pak, kurang berminat gitu. oh gitu ya. Jadi biasanya Ibu yang lebih banyak bercerita berarti gitu ya Bu ya? Nah, mungkin anak-anak bosan ya Pak ya, paling. Boleh jadi Bu, berarti dari pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan, kan anak-anak merasa bosan. Nah, bagusnya kita coba gimana biar lebih bagusnya. Menurut Bu Nafin yang tahu sendiri karakter pembelajaran sejarah, gimana tuh kira-kira supaya anak-anaknya lebih tertarik dengan pembelajaran itu? Gimana kalau saya tayangin video gitu ya Pak ya, nanti model pembelajarannya anak-anak pakai model pembelajaran project gitu. Setelah anak-anak saya tayangin video sama artikel, anak-anak nanti dapat tugas semacam bikin video dokumenter supaya mereka ikut berperan bagaimana perasaan mereka dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia gitu. Kira-kira bagus nggak Pak ya? Bagus Bu, bagus sekali. Artinya di pembelajaran yang akan Ibu laksanakan itu kan anak-anak akan terlibat secara aktif gitu dibanding dari pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan tadi. Sangat bagus sekali nih Bu, saya sangat setuju sekali. Nah, kira-kira langkah awal yang akan Ibu laksanakan untuk menerapkan pembelajaran ini gimana kira-kira Bu? Mungkin nanti saya akan cari sumber belajar paling Pak, nanti saya cari artikel sama cari beberapa video mengenai materi persiapan kemerdekaan Indonesia. Terus lagi anak-anak menjadi 2 kelompok. Selanjutnya saya share nanti kelompoknya di grup WhatsApp aja biar meminimalisir waktu gitu di kelas supaya nggak banyak makan waktu di kelas gitu Pak. Oh, bagus sekali Bu, saya sangat setuju nih. Nah, Ibu kan sudah tahu tuh apa yang akan dilaksanakan, gimana lebih baiknya. Nah, kira-kira kapan langkah pembelajaran ini akan Ibu laksanakan kira-kira bagusnya? Rencananya sih mungkin nanti siang, saya nggak ada jam nih, nanti saya coba searching lah Pak di labor komputer kita. Kalau di rumah nggak ada jaringan Pak, lelet jaringannya. Kalau di sekolah kan bisa pakai WiFi. Oh gitu, ya. Berarti kan Ibu sudah buat rencananya tuh ya, bagus. Ya. Sudah terencana sih demikian rupa supaya minat anak-anak tadi bisa meningkat pada saat pembelajaran sejarah. Bagus Bu, saya memberi semangat Ibu supaya lebih semangat begitu Bu ya. Terima kasih ya Pak. Mudah-mudahan pembelajarannya yang akan datang minat anak-anak lebih meningkat lagi. Ya mudah-mudahan ya Pak ya, dengan model baru, strategi baru, anak-anak makin bersemangat belajar sejarah. Makasih Pak Ramli udah menyita waktunya. Mohon maaf nih udah mengganggu. Saya sangat berterima kasih nih udah mau mendengarkan cerita saya, tuntutan saya. Baiklah Pak Ramli, saya izin ke labor dulu ya Pak. Ya, mari Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini Puput Wijaku Sumawati berperan sebagai penemani. Untuk coachnya ada Bapak Ramli, kemudian ada Ibu Nafin Nihayat. Sekali saya berikan apresiasi sebesar-besarnya atas yang sudah dilakukan oleh Bapak Ramli dan Ibu Nafin. Hal pertama yang saya apresiasi adalah dari jadi baik Bapak Ramli maupun Ibu Nafin itu terkesan tidak kaku, jadi seperti sudah sesuai dengan kompetensi coaching yang menjalin kemitraan
terlihat dari wajahnya yang bersahabat dari Bapak Ramli tadi selaku coachnya. Terima kasih Bu. Nah, kalau yang saya amati berikutnya, tadi kan dari gestur wajahnya, kemudian dari Bapak Ramli, tadi kemampuan mendengarkannya itu sangat baik sekali, karena itu Bapak Ramli tidak ada menyelah sedikit pun. Jadi mendengarkan sampai selesai. Jadi tidak terburu-buru memotong mungkin ketika Bapak Ramli sudah paham arah dan tujuan dari pembicaraan Ibu Nafin, tapi Bapak Ramli tidak ada sedikit pun memotongnya dengan oh ya Bu, langsung tidak ada. Jadi sabar sekali mendengarkan ceritanya selesai, baru kemudian diberikan tanggapan. Terus indikasinya apa saya katakan Bapak Ramli sudah mendengarkan dengan baik, itu sudah ketika ada memberikan respon terhadap Ibu Nafin dengan mengangguk, kemudian oh iya, jadi posisinya Bapak ini seperti nah mendengarkan dengan baik segala keluh kesah dari Ibu Nafin. Nah, saya amati, mohon izin ya Pak Ramli dan Ibu Nafin. Nah, tadi yang pertama alurnya itu alur yang pertama di Tirta itu kan yang pertama T-nya kan, kemudian ada identifikasi, terus R-nya untuk rencana ya, T-nya tanggung jawab. Nah, jadi tadi di awal tadi, nah saya mendengarkan dengan seksama, tapi dari coachnya yaitu Bapak Ramli belum menanyakan tujuannya dari percakapannya yang akan dilakukan. Untuk pertanyaan pada alur I-nya yaitu identifikasi atau memetakan kondisinya. Nah, itu menurut pengamatan saya, pertanyaan Bapak itu sesuai dengan yang rasa tadi. Pertama menerima keluh kesah sudah, kemudian A mengapresiasi dengan mengangguk juga sudah. Kemudian S merangkum juga sudah Bapak lakukan, tetapi yang bagian A-nya yaitu tanya dengan pertanyaan terbuka. Boleh dengan pertanyaan terbuka. Apa, bagaimana, kemudian kapan, siapa, dan di mana. Nah, menurut saya tadi Bapak masih kurang untuk menggali dan memetakan kondisi yang dihadapi oleh Ibu Nafin. Jadi pertanyaan Bapak itu baru satu untuk mengidentifikasi, Bapak sudah langsung masuk ke rencana aksinya. Ya, harusnya diidentifikasi kenapa muridnya kok bosan, apa alasannya gitu. Iya. Coachingnya mantap. Coachingnya sangat mengerti, Bu. Jadi sedikit pertanyaan kayaknya. Misalnya Bapak bertanya nih indikator apa yang coachingnya itu bisa mengatakan murid-muridnya bosan gitu kan. Nah, iya. Pemetaannya tadi itu menurut pengamatan saya masih terlalu umum gitu Pak, ya belum ditanyakan oleh coachnya. Tanggung jawabnya itu menurut saya juga sudah sangat baik sekali untuk Bapak lakukan, bertanya dengan kesanggupan yang akan dilakukan oleh Bu Nafin selaku coach. Nah, itu hal-hal yang saya amati sepanjang proses coaching antara Ibu Nafin dengan Bapak Ramli. Saya suka sekali dengan kesabaran Bapak Ramli mendengarkan, kemudian juga dengan gaya bahasa antara Bu Nafin dan Pak Ramli begitu. Jadi seolah-olah sudah dekat sekali dan akrab begitu. Baik, itu saja yang saya amati sepanjang coaching antara Bu Nafin dan Bapak Ramli. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Bu Puput. Selamat siang Pak Ramli, apa kabarnya Pak Ramli? Alhamdulillah sehat. Ibu ada waktu kosong nggak sekarang? Atau lagi ada yang dikerjakan? Oh, kebetulan nih saya tidak ada jam mengajar nih Pak. Ada apa itu Pak? Oh gini Bu, saya ada beberapa hal yang mau dibicarakan dengan Ibu. Kalau Ibu setuju, boleh saya duduk? Oh, boleh Pak, boleh. Silahkan masuk Pak, duduk Pak. Ya. Oke. Makasih Bu ya. Jadi gini Bu, tadi pagi
Saya kan masuk di kelas 11 itu, kelas 11 TKJ begitu kan. Iya, Pak. Nah, jadi anak-anaknya kurang aktif, Bu. Jadi saya kayaknya sudah gunakan pakai pembelajaran kooperatif gitu, tapi anak-anaknya masih kurang aktif gitu. Oh gitu. Jadi Bapak masuk di kelas TKJ, kemudian anak-anaknya terlihat kurang aktif, begitu ya, Pak? Iya, Bu. Nah, kira-kira nih, Pak, dari apa yang akan kita perbincangkan hari ini, apa sih harapan Pak Ramli setelah kita bincang-bincang ini? Apa yang ingin Bapak dapatkan gitu? Ya, terutama saya pengen anak-anak ketika belajar matematika dengan saya, mereka aktif dan bisa paham dengan baik begitu. Baik, Bapak ingin ketika belajar matematika anak aktif dan bisa paham dengan baik, begitu ya, Pak? Iya, Bu. Apa ya begitu yang mau saya apakan, yang mau saya perbaiki. Rasanya kok model pembelajarannya kooperatif, anak-anaknya sudah belajar di kelompok begitu ya. Tapi apa kayaknya yang kurang begitu kan? Nah, gini Pak, menurut Bapak nih, apa ya yang terjadi pada anak-anak di dalam kelas sehingga Pak Ramli itu bisa menyatakan anak-anak itu tidak aktif, Pak? Iya, Bu, jadi begini, kan saya sudah bagi mereka dalam pelajaran kelompok tuh. Mereka sudah berkelompok begitu. Saya sudah sediakan bahan pembelajarannya begitu. Dan saya sudah jelaskan di papan tulis tuh gitu kan. Materinya kebetulan materi dimensi 3 begitu kan. Jadi memang materinya ini agak memaksa mereka untuk menghayalkan begitu ya. Jadi mereka kesulitan, Bu. Jadi ada yang diam gitu kan, ada yang malah bercerita. Setelah saya tanya, sulit Pak materinya, begitu kata mereka. Oke, baik. Jadi menurut Bapak, murid-murid Bapak tidak aktif. Pertama karena mereka diam, begitu. Kemudian yang kedua, mereka juga sebagian ada yang bercerita, gitu ya Pak? Nah, jadi kalau menurut Bapak, murid yang aktif itu seperti apa ya Pak? Yang Pak harapkan. Nah, setidaknya mereka memahami materi yang saya sampaikan gitu. Nah, jadi mereka paham, misalnya nih kayak materi yang tadi saya sampaikan gitu kan, tentang jarak antara titik dengan garis, jarak antara garis dengan garis begitu. Nah, ketika dilihat panduan yang saya berikan, kemudian saya jelaskan di papan tulis, mereka masih nggak memahami begitu. Sulit katanya Pak gimana ini Pak, terlalu sulit materinya begitu. Ya, baik, jadi menurut Bapak muridnya kurang paham sehingga menjadi tidak aktif, begitu ya Pak? Iya, Bu. Nah, apa indikatornya Pak muridnya ini sudah paham dengan pelajaran Bapak? Misalnya nih kan, ketika contoh soal saya berikan gitu kan, atau latihan, setidaknya mereka bisa mengerjakannya gitu. Kompetensi atau indikator dari pembelajaran hari itu tentunya tercapai begitu. Itulah yang saya harapkan begitu kan. Apa ya bagusnya Ibu ya kira-kira ya? Jadi Bapak mengharapkan murid-murid ini bisa mencapai indikator ya Pak. Siapa saja itu Pak? Apakah seluruh murid atau bagaimana Pak? Memang hampir separuh lah Bu ya, sekitar 75% gitu. Jadi kan ini agak-agak secara umum ya, mereka hampir sebagian besar mereka kurang memahaminya. Nah, berarti tadi ya Pak ya, yang pertama muridnya tadi kurang aktif, kemudian indikatornya tadi muridnya diam, begitu ya Pak?
Iya gitu. Mm-mm. Iya. Nah, jadi kalau menurut Pak Ramli nih, eh, apa yang bisa Bapak lakukan untuk kapan nih Bapak ada pertemuan lagi dengan murid-murid pelajaran matematikanya, Pak? Kebetulan matematika itu kan ada 4 jam satu pekan Bu ya. Jadi dan sesuai roster itu dia dibagi 2 jam setiap pertemuan, itu hari ini 2 jam, lusa 2 jam lagi Bu. Mm-mm. Mm-mm. Oh, jadi lusa Bapak ada pertemuan lagi dengan murid-murid. Ya, apa baiknya saya pakai media pembelajaran aja Bu ya, untuk memudahkan mereka begitu memahami materi ini begitu. Iya Pak, menurut saya ide yang Bapak sebutkan itu sudah cukup bagus itu Pak. Mm-mm. Bagaimana Pak gambarannya kira-kira Pak rencana yang akan Bapak laksanakan? Jadi saya pernah dengar sih Bu, ada aplikasi kata teman-teman di apa itu yang bilang gitu kan, ada aplikasi namanya GeoGebra gitu. Jadi siswa bisa melihat secara langsung gambaran ruangan itu seperti apa atau dimensi 3 itu gitu. Jadi aplikasi ini juga bisa diinstal di HP mereka masing-masing gitu. Jadi kayaknya mereka bisa praktik sendiri kayaknya tuh Bu ya. Wah, menarik sekali ya Pak rencananya ini yang akan Bapak laksanakan. Sepertinya itu sangat bagus sekali Pak untuk mendukung tadi yang Bapak sebutkan keaktifan siswa tadi Pak. Nah, kalau begitu kapan nih kira-kira Bapak akan mulai menjalankan rencana Bapak ini? Hal pertama apa yang akan Bapak lakukan? Iya Bu, mungkin pertama saya mencoba dulu lah Bu aplikasinya ya kan. Nah kira-kira anak-anak bisa nggak begitu kan. Nah kalau mungkin itu ya, pertama saya coba dulu mungkin, kemudian setelah saya coba kira-kira anak-anak bisa, mungkin di pertemuan yang akan datang lusa mungkin bagusnya saya coba aja Bu ya, langsung ya, karena kayaknya nggak terlalu sulit kayaknya menggunakan aplikasi ini kayaknya. Apa Bapak sudah mencobanya terlebih dahulu? Melihatnya? Dulu sih kayaknya sudah, tapi karena udah lama saya agak lupa Bu. Kalau saran dari saya ya Pak, Ya, nah kan Bapak bagus sekali Bapak sudah komitmen akan melaksanakannya di pertemuan berikutnya. Tapi ada sedikit saran dari saya, sebaiknya Bapak yang terlebih dahulu mencobanya Pak. Oh gitu ya. Oh ya Bu. Di kelas. Ya, oh iyalah kalau gitu Bu. Saya akan coba dulu ya, bagusnya Bu ya. Jadi terutama pada beberapa kasus begitu ya. Jadi anak-anak bisa paham nggak? Yalah kalau gitu Bu Puput, makasih banyak atas masukannya nih. Saya jadi semangat ini lagi, walaupun tadi sudah agak agak sedih begitu kan dengan anak-anak banyak yang kurang paham. Oke lah, begitu saya akan akan coba terlebih dahulu, kemudian baru saya akan praktekkan ke anak-anak langsung di kelas. Makasih ya Bu Puput atas waktunya dan masukannya. Mohon maaf kalau mengganggu ya Bu Puput ya. Tidak mengganggu Bapak. Jadi Pak, kapan nih Bapak akan mencoba untuk Bapak terlebih dahulu sendiri? Kayaknya nanti siang deh Bu, habis jam sholat zuhur. Saya akan coba dulu dengan teliti. Kalau masih belum, besok kan masih ada waktu, sehingga saya mau pastikan dulu begitu kan sudah lancar menggunakan aplikasi tersebut. Baru lusa akan saya cobakan di kelas 11 TKJ tadi lagi Bu. Iya Pak, berarti Bapak akan mencobanya siang ini dan akan diuji cobakan ke kelas itu lusa, begitu ya Pak? Iya Bu. Ada lagi yang ingin didiskusikan Pak Ramli? Kayaknya itu aja sekarang Bu. Nanti kalau ada apa-apa lagi saya jumpa Bu Puput lagi ya. Iya Pak Ramli.
Oke, misi Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bu Puput dan Pak Ramli. Di sini saya berperan sebagai pengamat. Saya Nafini Hayati akan menyampaikan beberapa kesimpulan dari pengamatan saya pada proses praktek coaching yang dilakukan oleh Pak Ramli dan Bu Puput ya. Saya sangat apresiasi sekali karena tadi ya, pertama mungkin karena Pak Ramli juga Pak Ramli dan Bu Puput itu penggunaan bahasanya terus alurnya gitu, jadi tersusun dengan rapi gitu, nggak terburu-buru gitu, nggak diburu-buru waktu gitulah. Jadi apa yang disampaikan Pak Ramli, apa yang diberikan oleh Bu Puput dapat tersampaikan dengan baik gitu. Terus yang kedua adalah di sini beberapa kali Bu Puput sebagai coach itu menyimpulkan kembali ya dari beberapa cerita yang dikemukakan oleh Pak Ramli, sehingga istilahnya menguatkan kembali apa yang mau dilakukan oleh Pak Ramli. Dan tadi yang ketiga adalah beberapa identifikasi juga bagus sekali, karena di sini bukan hanya satu identifikasi yang dilakukan oleh Bu Puput, digali terus, jadinya dari mulai keaktifan anak, terus indikator anak nggak aktif itu seperti apa, terus menanyakan menurut Pak Ramli itu anak yang aktif itu seperti apa gitu ya, terus sampai sampai menanyakan siapa saja yang tidak aktif di kelas. Jadi menurut saya sudah cukup bagus, terperinci sekali gitu. Jadi sudah cukup bagus, sudah terperinci, tidak secara umum aja garis besarnya, tapi sudah terperinci gitu. Terus yang keempat itu kehadiran penuh Bu Puput dalam mendengarkan, istilahnya dari mulai bahasa, gaya tubuh, terus dari mimik wajah yang disampaikan Bu Puput itu bahwasanya Ibu Puput dengan sangat senang hati, peduli, berempati kepada Pak Ramli untuk memberikan sebuah solusi supaya Pak Ramli tadi dapat menyelesaikan masalahnya di kelas, seperti itu. Terus tadi untuk komitmen juga sudah bagus, sudah sudah diperjelas. Mungkin tadi beberapa dialog sudah memperlihatkan komitmen dari Pak Ramli, cuman Bu Puput menambahkan kembali, memberikan penguatan sehingga memberikan keyakinan kepada Pak Ramli apa yang harus dilakukan Pak Ramli ke depannya untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Luar biasa untuk Pak Ramli dan Bu Puput. Saya sangat senang sekali tadi untuk tingkat kesabarannya. Kalau coaching ini, proses coaching ini kita itu harus dituntut untuk senantiasa sabar, jangan terburu-buru. Kita harus senantiasa mau mendengarkan alur cerita orang gitu tanpa harus menyekat pembicaraannya, seperti itu ya. Oke, terima kasih Bu Puput dan Pak Ramli. Saya akhiri di sini sebagai pengamat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.